Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Mirlita dan rekan saya Adriel Sitompul. Hari ini akan mempresentasikan hasil eh, kerja kami untuk menyelesaikan permasalahan dari LP Book. Yang pertama itu ada family budget. Next. Jadi permasalahan di family budget ini adalah ada suatu keluarga yang ingin memaksimalkan budget mereka untuk berekreasi. Namun mereka juga memiliki beberapa pengeluaran lain, yaitu adanya pengeluaran rutin yang dibayarkan setiap bulan dan ada pengeluaran yang dibayarkan dalam beberapa bulan sekali. Nah, permasalahannya di sini adalah bagaimana keluarga ini dapat memaksimalkan biaya untuk rekreasi dengan tetap membayarkan pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap bulan atau beberapa bulan sekali itu, dan setiap bulan pengeluaran ini harus tetap dibayarkan dan tidak boleh berhutang. Next. Berikut adalah tabel keuangan dari keluarga tersebut yang ada pemasukan yaitu gaji dan tunjangan, pengeluaran rutin seperti biaya hidup, sewa apartemen dan mobil, pengeluaran tidak rutin dalam 2 bulan sekali itu ada pengeluaran untuk telepon, lalu dalam 4 bulan sekali ada untuk pajak dan 6 bulan sekali ada untuk gas dan listrik. Lalu untuk rekreasi ini ada gym, renang, sepak bola, dan lain-lain. Asumsinya saldo awal pada bulan pertama itu nol, keluarga tidak boleh berhutang, dan uang yang tidak dipakai bulan ini akan ditabung ke bulan berikutnya. Oke, jadi selanjutnya untuk pemecahan masalahnya, kita tentukan objektif fungsinya, yaitu memaksimalkan total uang yang bisa dibelanjakan untuk rekreasi tambahan dalam 1 tahun. Untuk variabel keputusannya atau decision variabelnya, ada berapa banyak uang yang dapat dialokasikan untuk rekreasi setiap bulan dan berapa banyak yang dapat ditabung untuk bulan depan. Oke, ini adalah notasi matematika karena kita akan membuat sebuah model matematika. Jadi, Mons ini mempresentasikan 12 bulan dalam 1 tahun yang akan direncanakan. Untuk items, merepresentasikan tipe pengeluaran, expense, mempresentasikan biaya yang dikeluarkan. Frek ini berarti frekuensi, yaitu ada periode pembayaran yang setiap 2, 4, dan 6 bulan sekali. Lalu ada income, itu merepresentasikan pendapatannya. Hobi M ini adalah eh, jumlah yang dapat digunakan untuk rekreasi dalam bulan M, di bulan M. Selanjutnya ada save M, itu merepresentasikan jumlah yang dapat disimpan di bulan M, dan HMIN, ini adalah jumlah minimal untuk dialokasikan untuk dana rekreasi. Jadi untuk model matematikanya di sini, yang di atas ini adalah objective function, yaitu eh, tujuannya untuk memaksimalkan total jumlah uang atau hobi M untuk semua bulan M yang ada dalam 1 tahun yang akan direncanakan di Montadik. Selanjutnya untuk constraint, eh, constraint yang pertama ini bisa dilihat untuk setiap bulan M, nilai uang hobi harus lebih besar dari HMIN atau uang yang minimal dibelanjakan untuk rekreasi. Lalu ada constraint kedua, itu jumlah dari semua biaya ditambah tabungan bulan ini ditambah uang hobi yang harus lebih kecil, tambah uang hobi itu harus lebih kecil sama dengan gaji ditambah sama tunjangan sama simpanan tabungan bulan lalu. Selanjutnya ada eh, constraint ketiga, yaitu untuk setiap bulan M nilai tabungannya harus lebih besar atau sama dengan nol. Oke, selanjutnya kita eh, next ke aplikasi Colab. Oke, yang pertama kita install dulu untuk MIP package-nya. Kita ketik untuk pip install map di sini dan coba kita run.
Oke, karena di sini sudah muncul centang hijau, berarti untuk install MIP ini sudah berhasil. Selanjutnya, step kedua, kita import MIP package-nya. Oke, karena di sini juga sudah langsung muncul centang hijau. Selanjutnya, step ketiga untuk pemecahan masalah ini, kita define datanya. Jadi, tadi kita punya data pendapatan per bulan itu dapat dari gaji sebesar 1.900 dan juga dapat dari allowance atau bisa kita katakan tunjangan anaknya itu 150 euro. Nah, selanjutnya ada tadi data kita yaitu minimum hobi yang harus dikeluarkan, uang untuk hobi atau rekreasi tersebut minimal 165. Kemudian kita masukkan di sini. Lalu ada planning, karena kita ingin planning dalam 1 tahun, tapi ada dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, sehingga kita masukkan di sini 12. Oke, selanjutnya karena ada data pengeluaran rutin, eh, kita masukkan yang pertama tadi kan biaya hidup atau living cost itu sebesar 550. Selanjutnya ada biaya sewa apartemen sebesar 630. Lalu ada biaya kendaraan 340 per bulannya ini yang harus dibayar. Kemudian kita masukkan ke sini. Ini adalah angka yang harus dibayar rutin setiap bulan. Lalu tadi ada pengeluaran frekuensi, artinya tidak setiap bulan, tapi ada frekuensinya setiap 2 bulan, setiap 4 bulan, dan setiap 6 bulan. Oke, jadi yang pertama ada biaya telepon, di mana di sini 135. Kenapa di sini 2? Karena kita harus membayar setiap frekuensi 2 bulan sekali. Lalu ada biaya pajak, yaitu 100, yang harus dibayar per 4 bulan. Dan yang terakhir ada gas atau elektronik, itu 850 setiap 6 bulan. Oke, selanjutnya kita calculate datanya, yang mana bulan I itu menunjukkan bulan pertama sampai bulan ke-12. Oke, kita coba run. Nah, di sini keluar pengeluaran setiap bulan, karena kita coba untuk print datanya, untuk mengecek setiap bulan pengeluaran dia berapa. Total dari 550 tambah 630 tambah 340 adalah 1.520. Nah, untuk bulan pertama dia harus membayar 1.520. Untuk bulan kedua dia harus membayar 1.655. Karena ini merupakan penjumlahan dari biaya bulanan yang harus dibayar ditambah dengan biaya telepon yang harus dibayar 2 bulan sekali. Di bulan ketiga dia kembali lagi 1.520 karena tidak ada yang harus dibayarkan. Di bulan keempat dia naik jadi 1.755. Yang mana ini adalah angka eh, biaya bulanan yang rutin ditambah biaya telepon yang setiap 2 bulan dan ditambah lagi dengan biaya pajak setiap 4 bulan. Begitu seterusnya sampai bulan ke-12, yang mana ini adalah pembayaran terbesar karena frekuensinya ini pas ketemu semua pada bulan 12. Oke, untuk uji sensitivitas, kita coba untuk menambahkan data kalau dia harus membayar sebesar 30 euro, kita asumsikan 30 euro untuk biaya parkir kendaraan dalam 3 bulan sekali. Nah, kemudian di sini datanya akan berubah. Pada bulan pertama 1.520 sebelum ada pembayaran. Bulan kedua tadi penjumlahan antara biaya rutin ditambah biaya telepon. Lalu ada bulan ketiga yang kita input tadi yaitu biaya rutin yang harus dibayar ditambah dengan biaya parkir yang kita asumsikan tadi untuk uji sensitivitas. Oke, di sini sudah berhasil, datanya sudah masuk. Selanjutnya kita kembalikan lagi ke data awal. Oke, selanjutnya kita tentukan decision variabelnya, objective function, dan juga constraint-nya tadi. Oke, untuk modelnya, karena kita ingin memaksimalkan biaya liburan, kita harus memakai model maximize. Oke, selanjutnya eh, di sini ada decision variable, kita masukkan hobi, hobi dalam kurung i, artinya uang yang akan dikeluarkan untuk rekreasi atau hobi di bulan i. Selanjutnya ada save, save itu berarti uang yang disimpan pada akhir bulan setiap bulan i. Nah, eh, selanjutnya model objektifnya exam, yang mana menggantikan eh, artinya sum product kalau di Excel eh, dikalikan hobi I. Hobi I tadi adalah uang yang dikeluarkan untuk liburan per bulan I untuk rekreasi for I in range setiap bulan. Selanjutnya kita masukkan constraint-nya, yang mana constraint-nya ini tadi kita nggak boleh ada minus ya. Jadi di sini penyimpanan per bulan 1 harus lebih dari 0. Selanjutnya ada ini yang mana data penyimpanan hobi harus lebih kecil sama dengan pendapatan per bulan ditambah dengan uang yang disimpan. Oke, kemudian kita coba run. Oke, karena sudah berhasil di sini, kita coba untuk melihat apakah ada solusi yang optimal. Kita ketik di sini model optimize. Nah, karena di sini ada tulisan optimal, artinya kita bisa print hasilnya.
Nah, di sini eh, kita masukkan print optimal solution found. eh, Total resource budget itu mulai kita masukkan model objective value-nya tadi yang di atas, lalu kita print bulan, pendapatan, pengeluaran, hobi atau rekreasi yang kita maksimalkan tadi, sama saving. Selanjutnya eh, kita print, kita buat jadi tabel. Lalu kalau tidak ada, kita masukkan no visible solution found. Kita coba untuk run. Oke, karena di sini sudah ada centang hijau. Maka di sini dapat kita lihat hasilnya. Optimal solution found, total user budgetnya itu 3.550 dengan rincian seperti ini. Oke, selanjutnya kita kembali ke eh, PowerPoint. Oke, jadi untuk kesimpulannya, pada bulan pertama hingga bulan keempat dapat dilihat di sini, biaya hobi adalah biaya minimal yang harus dikeluarkan setiap bulan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memperbesar tabungan di sini saving supaya pada bulan ke-6 karena ada biaya frekuensi pada bulan kedua dan ke-6 karena pengeluaran di bulan 6 ini akan sangat besar yaitu 2.505 sehingga dia harus mulai menabung dari bulan pertama yaitu dia tidak perlu mengeluarkan biaya untuk hobi sehingga di bulan ke-6 dia sanggup membayar biaya pengeluaran tersebut. Begitu pula di bulan eh, namun berbeda di bulan ke-6, di bulan ke-7 dia tidak menyimpan uang sama sekali, dia memaksimalkan uang tersebut untuk hobinya, untuk rekreasi. Oke, selanjutnya di bulan ke-8 dapat kita lihat juga hal yang sama, artinya semua uang ini dialokasikan ke hobi, tidak di save. Namun di bulan ke-9 eh, dia saving 125 dan 355 pada bulan ke-10 sama bulan ke-11 720 gunanya untuk membayar tagihan terbesar yaitu di bulan 12 sebesar 2.605 euro yang mana itu adalah tagihan terbesar karena akumulasi dari pembayaran frekuensi bulan kedua, bulan keempat, setiap 2 bulan, setiap 4 bulan, dan setiap 6 bulan. Oke, sehingga dapatkan total maksimal biaya yang dikeluarkan untuk rekreasi atau hobi adalah 3.550 euro. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya kita akan mempresentasikan soal line balancing. Oke, sekarang kita masuk ke problem assembly line balancing. Jadi di sini ada problem yang mana semua pabrik elektronik ingin memproduksi amplifier pada assembly line dengan 4 workstation. Jadi ada 4 workstation dan ada 12 tugas beserta durasinya dan predecessor. Selanjutnya, manajer produksi harus mendistribusikan tugas tiap workstation untuk mendapatkan cycle time terpendek. Dengan ketentuan, setiap tugas hanya dikerjakan satu workstation, setiap workstation hanya mengerjakan satu tugas pada waktu yang sama. Nah, tabel di samping ini menunjukkan tugas, deskripsi tugasnya, durasinya, dan predecessorsnya. Next. Nah, ini adalah problem illustration-nya. Yang mana bisa kita lihat workstation 1 bisa mengerjakan tugas 1, tugas 2, tugas 3, workstation 2 mengerjakan tugas 4, tugas 5, workstation 3 mengerjakan tugas 6, tugas 7, dan tugas 8, workstation 4, tugas 8, dan seterusnya sampai tugas ke-12. Nah, terus ada eh, gambar yang menunjukkan tugas dan durasinya. Next. Nah, ini adalah mathematical notation-nya. Yang pertama ada sets, yang mana I eh, adalah set tasknya. Lalu ada M menunjukkan set workstation. P menunjukkan set predecessors-nya. Selanjutnya ada parameternya, yaitu durasi untuk tiap tugasnya. Selanjutnya ada decision variable, yang mana penempatan tugas I pada workstation M, iya atau tidak. Selanjutnya untuk objective functionnya di sini adalah minimize dari durasi per tasknya dikali dengan task yang di-assign pada workstation tertentu. Untuk constraint-nya di sini ada constraint terkait assignment di mana satu tugas harus dikerjakan oleh satu mesin. Lalu ada precedence-nya yaitu jika task I dikerjakan sebelum task J, maka workstation task I tidak boleh berada setelah workstation task J. Lalu ada constraint hasil dari decision variable ini dikali dengan durasi tidak boleh lebih dari cycle time. Dan tidak boleh ada task yang memiliki predecessor sama dalam satu mesin. Lalu sekarang kita masuk ke collab-nya. Di sini yang pertama kita install dulu MIP-nya. Lalu kita import MIP package. Nah, setelah itu kita define datanya.
data ini merupakan bentuk from to dari tasknya sesuai yang ada di soal dan durasinya. Seperti ini. Lalu kita definisikan set untuk semua nodes-nya atau datanya ini. Lalu ada pendefinisian durasi. Supaya nanti durasi ini dapat ditarik dan dijumlahkan untuk menghitung workload per workstation. Lalu di sini ada precedence arch ini untuk mendefinisikan from to. Kita run. Nah, di sini dapat terlihat tasknya ini ada 12, dengan ini adalah durasi dari masing-masing tasknya, dan arch ini adalah urutan task dan predecessornya. Lalu di sini ada untuk workstation, mesinnya itu ada 4, kita run. Lalu selanjutnya ada define decision variable, objective function, dan constraint. Yang pertama adalah kita harus create model. Karena ini tujuannya untuk mencari cycle time terpendek, maka fungsinya ini minimize. Lalu decision variable-nya ini adalah biner dari untuk I dalam task dan M dalam machine. Lalu ada constraint. Yang pertama itu task harus diassign tepat satu tiap mesinnya. For I in task, model, exam, proses, I dan M ini for M dalam mesin itu harus sama dengan 1. Lalu workstation from harus lebih kecil sama dengan workstation 2. For IJ in Arch, modelnya exam, proses I proses I dalam M for M in machine harus kurang dari sama dengan examnya M dikali proses J for M in machine. Cycle time-nya ini untuk supaya si durasi dikali proses ini tidak melebihi cycle time. Lalu ada model objektifnya ini minimize cycle. Kita run. Selanjutnya ini untuk mengelompokkan tugas yang punya predecessor yang sama itu supaya dia tidak masuk ke dalam mesin yang sama. Ini constraint-nya from group in predecessor groups. Ini for I in range line group, for J in range I plus 1 line group, for T1 sama dengan grup I, T2 sama dengan grup J, for M in machine, model proses T1M plus proses T2M kurang dari sama dengan 1, supaya yang predecessor sama itu tidak masuk ke dalam mesin yang sama. Lalu setelah itu kita solve modelnya. Di sini ditemukan solusi yang optimal. Lalu kita print resultnya. Nah, di sini hasilnya adalah optimal cycle time-nya itu 20 dengan rinciannya workstation 1 itu mengerjakan task 1, 3, 7 dengan total load 19. Workstation 2 mengerjakan task 2, 6, 11 dengan total load 11. Workstation 3 mengerjakan task 4 dan 10 dengan total load 19. Dan workstation 4 mengerjakan task 5, 8, 9, dan 12 dengan total load-nya 20. Selanjutnya untuk analisis sensitivitasnya, kita buat misalkan mesin ini kan tadinya ada 4. Kita buat misalkan ada kendala nih pada salah satu mesin. Apakah cycle time-nya itu masih sama dan pembagian task-nya juga masih sama atau tidak, kita lihat. Sini kita ubah menjadi 3, kita run ulang codingan ke bawahnya. Di sini masih ada solusi yang optimal, kita cek berapa solusinya. Nah, di sini berubah untuk optimal cycle time-nya itu menjadi 35 dengan rincian tugas per workstation-nya juga pastinya berubah karena mesinnya juga berkurang. Nah, ini adalah conclusion-nya. Jadi, untuk mendapatkan cycle time terpendek pada assembly line produksi amplifier ini, penugasan setiap mesin yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Untuk workstation 1 itu tugasnya ada nomor 1, 3, dan 7. Workstation 2 ada 2, 6, 11. 3 ada 4 dan 10. 4 ada 5, 8, 9, dan 12. Dengan cycle time-nya adalah 20 menit. Lalu, jika kita mengurangi mesin, atau ada kendala pada salah satu mesin sehingga mesinnya berkurang menjadi 3, maka cycle time-nya akan bertambah menjadi 35 menit dengan assignment task-nya untuk workstation 1 ada 1, 2, 4, workstation 2 ada 3, 6, 8, dan workstation 3 ada 5, 7, 9, 10, 11, dan 12. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.